Hari ini saya akan membahas tentang etika riset di era digital pada buku Bit by Bit Social Research in the Digital Age. Bab 6 tentang etika digital yang membahas tentang prinsip, terus ada kasus nyata, dan juga ini ada tambahan untuk relevansi Indonesia dan juga ide research. Untuk gambaran umumnya, kita akan membahas tentang pendahuluan dan latar belakang, lalu 3 kasus kontroversial, mengapa digital itu berbeda, 4 prinsip etika, 2 kerangka filosofi, area sulit dan tips praktis, relevansi untuk Indonesia, rangka ke depan, dan juga ide riset selama kuliah nanti. Pendahuluan. Era digital menciptakan peluang besar sekaligus tantangan etika baru bagi peneliti. Ada 2 masalah utama yang muncul. Pertama, sebagian peneliti dituduh melanggar privasi atau menjalankan eksperimen tidak etis. Kedua, ketidakpastian etika menghambat penelitian penting yang seharusnya terjadi. Contoh nyatanya saat wabah Ebola 2014. Data call records yang bisa membantu penanganan wabah tidak bisa digunakan karena tersandung masalah etika dan hukum. Salganik berargumen bahwa solusinya bukan aturan kaku, melainkan pendekatan berbasis prinsip, principle-based approach. Peneliti mengevaluasi pekerjaan mereka tidak hanya dengan mematuhi aturan yang ada, tapi juga dengan prinsip etika yang lebih luas. Pendekatan ini didasarkan pada 2 laporan penting, Bellman Report dan Menlo Report. Selanjutnya, kita akan bahas tentang 3 contoh kasus studi nyata yang memicu perdebatan etika dipilih. Yang pertama ada Emotional Contagion, Facebook tahun 2012. Sekitar 700.000 pengguna Facebook dimasukkan ke dalam eksperimen tentang penularan emosi tanpa sepengetahuan mereka. Newsfeed dimanipulasi agar lebih positif atau negatif. Tidak ada persetujuan, tidak ada pengawasan pihak ketiga. Setelah dipublikasikan, studi ini memicu kecaman luas, termasuk editorial experience of concern yang langka dari jurnal tempat ia terbit. Kedua ada Taste, Dice, and Time, yaitu Harvard mulai 2006. Peneliti men-scrape profil Facebook mahasiswa dan menggabungkannya dengan data kampus untuk mempelajari jaringan sosial. Meskipun telah disetujui ERP di Harvard Identitas Kampus, berhasil diungkap oleh peneliti lain tak lama setelah data dirilis. Peneliti dituduh gagal mematuhi standar etika dan dataset akhirnya dihapus dari internet. Ketiga, ada ENCORE, Georgia Tech 2014, sebuah sistem untuk mengukur sensor internet secara global di mana kode tersebut tersembunyi ditanamkan di situs web sehingga komputer pengunjung secara otomatis mencoba mengakses situs yang mungkin diblokir pemerintah. Tanpa sepengetahuan pengunjung, ERB menyatakan proyek ini bukan human subject research. Setelah mendapatkan kritik, proyek dimodifikasi agar hanya mengukur akses ke Facebook, Twitter, dan YouTube. Papernya akhirnya diterbitkan, tetapi disertai signing statement etika yang pertama kalinya terjadi di konferensi SIGCOMM. Etika studi ini dipilih karena tidak ada jawaban mudah. Orang yang bernama baik sekalipun bisa berbeda pendapat tentang apakah studi ini seharusnya dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa digital itu berbeda. Di era analog, riset sosial beroperasi dalam skala terbatas dan aturan yang relatif jelas. Era digital mengubah segalanya, mulai dari peneliti yang sering bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah. Kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengamati dan bereksperimen dengan orang-orang tanpa persetujuan atau bahkan sepengetahuan mereka. Sementara itu, aturan, norma, dan hukum tidak berkembang secepat kemampuan teknologi tersebut. Salganik menggunakan metafora panoptikon, itu penjara melingkar dengan menara pengawas di tengah, untuk menggambarkan riset era digital. Peneliti ibarat berada di menara pengawas, bisa mengamati semua orang tanpa terlihat. Namun, jika seseorang membayangkan dirinya sebagai narapidana atau peserta riset, database yang sama terlihat seperti apa yang disebut Paul Ohm sebagai database of ruin. Ada 3 sumber inkonsistensi aturan yang mempersulit situasi ini. Pertama, kemampuan teknologi bergerak lebih cepat dari regulasi Common Rule Amerika Serikat belum berubah sejak 1981. Lalu kedua,
Nama-nama seputar privasi masih diperdebatkan bahkan di antara para ahli. Dan terakhir, riset digital sering melibatkan institusi yang berbeda-beda aturannya, seperti kasus emoticon contagion yang melibatkan Facebook dan Cornell sekaligus. Oke, yang keempat kita akan membahas tentang 4 prinsip etika. Dari development report dan manual report, ada 4 prinsip yang dapat memandu peneliti. Yang pertama, ada respect for persons. Perlakukan setiap individu sebagai otonom dan berikan perlindungan ekstra bagi kelompok rentan. Prinsip ini menjadi dasar dari informed consent. Peserta bukan peneliti yang berhak memutuskan apakah mereka mau terlibat. Lalu yang kedua ada beneficence. Maksimalkan manfaat dan meminimalisir risiko. Peserta harus melakukan analisis risiko atau manfaat secara sistematis dengan mempertimbangkan probabilitas dan keparahan dampak buruk, serta mempertimbangkan dampak tidak hanya pada peserta, tapi juga pada non-peserta dan ekosistem sosial yang lebih luas. Setelah risiko diminimalkan, peneliti kemudian memutuskan apakah keseimbangan risiko atau manfaat sudah tepat secara etis. Selanjutnya, yang ketiga ada justice. Distribusi risiko dan manfaat riset harus adil. Satu kelompok tidak boleh menanggung beban riset sementara kelompok lain menikmati hasilnya. Pandangan tentang prinsip ini pun bergeser dari semua berfokus pada perlindungan kelompok rentan dari peneliti menjadi juga mencakup perlunya akses bagi kelompok-kelompok yang selama ini dieksklusi dari manfaat riset. Lalu yang keempat ada respect for law and public interest. Prinsip tambahan dari manual report yang mencakup 2 hal. Pertama, kepatuhan terhadap hukum, kontrak, dan terms of service. Dan kedua, transparency based accountability. Peneliti harus terbuka tentang tujuan, metode, dan hasil kerja mereka. Sebuah uji sederhana yang sarankan, apakah saya nyaman jika prosedur riset saya ditulis di halaman depan koran? Selanjutnya kita akan membahas tentang 2 kerangka etika yang sebagian besar perdebatan etika pada akhirnya bermuara pada ketegangan antara 2 kerangka filsafat. Yang pertama adalah consequentialism, berakar dari Bentham dan Mill, berfokus pada hasil atau tujuan. Sebuah tindakan dinilai benar jika menghasilkan kebaikan terbesar. Ini menjadi dasar dari prinsip beneficence. Kelemahannya, jika dibawa ke ekstrem, consequentialism bisa membenarkan tindakan seperti membunuh 1 orang sehat untuk menyelamatkan 5 orang sekarat, yang disebut transplant paradox. Selanjutnya, yang kedua yaitu deontologi, berakar dari Kant, berfokus pada cara atau proses. Ada kewajiban moral yang harus ditaati terlepas dari hasilnya. Ini menjadi dasar dari prinsip respect for persons. Kelemahannya, jika dibawa ke ekstrem, deontologi bisa mengharuskan seorang polisi menolak berbohong bahkan untuk mencegah bom yang akan membunuh jutaan orang, yang disebut time bomb paradox. Dalam praktiknya, peneliti menggunakan campuran keduanya. Banyak perdebatan etika karena satu pihak berbicara soal tujuan, consequentialism, dan pihak lain berbicara soal cara deontologi. Keduanya tidak pernah benar-benar merespon argumen lawan. Selanjutnya yaitu 4 area yang paling sulit. Yang pertama ada informed consent. Aturan sebenarnya bukan persetujuan untuk segalanya, melainkan beberapa bentuk persetujuan untuk sebagian besar riset. Ada 3 situasi di mana informed consent penuh tidak mungkin didapat. Yang pertama ada meminta persetujuan justru meningkatkan risiko peserta, seperti dalam ENCORE di negara-negara represif. Kedua, informed consent sebelumnya bisa merusak validitas riset, seperti dalam emotional contagion. Lalu yang ketiga ada secara logistik tidak mungkin mendapat persetujuan semua pihak yang terdampak. Alternatifnya meliputi memberi opsi opt-out, debriefing setelah riset selesai, atau mencari persetujuan dari perwakilan kelompok. Lalu yang kedua yaitu informational risk, risiko yang paling umum dan paling sulit dikelola. Prinsip dasarnya, semua data berpotensi dapat diidentifikasi dan berpotensi sensitif. Anonymization, penghapusan mengenal jelas seperti nama, memberikan kesan anonim, bukan anonimitas yang nyata. Contohnya, Latanya Sweeney mengidentifikasi rekam medis Gubernur Massachusetts William Weld hanya dengan menggabungkan data kesehatan anonim dengan catatan pemilih yang diberi
dibeli seharga $20. Data rating film Netflix juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dan mengungkap orientasi seksualnya. Data perjalanan taksi New York City yang terlihat tidak berbahaya pun bisa mengungkap alamat orang-orang yang mengunjungi tempat tertentu. Solusi yang direkomendasikan: buat data protection plan menggunakan kerangka 5 save project, save people, save data, save settings, save pop-up, dan pertimbangkan berbagi data dalam spektrum sampai dari tidak berbagi sama sekali. Walled garden, akses terbatas dengan syarat, hingga release and forget. Selanjutnya kita akan membahas tentang privacy dan ketidakpastian. Privacy sendiri itu adalah konsep privacy yang sederhana. Public versus dengan private. Ini terlalu kasar untuk era digital. Kenapa? Karena pendekatan yang lebih berguna adalah contextual integrity dari Helen Nissenbaum. Privacy bukan hak atas kerahasiaan, melainkan hak atas aliran informasi yang tepat. Aliran informasi dianggap tepat atau tidak berdasarkan 3 parameter. Pertama, actors. Aktor sendiri itu meliputi subjek, pengirim, dan penerima. Lalu yang kedua ada attributes, adalah jenis informasi, dan transmission principles, yaitu kondisi aliran informasi. Mengirim data call records ke pemerintah yang tidak sepenuhnya legitimate sangat berbeda dari mengirimnya ke peneliti universitas terpercaya untuk tujuan penanggulangan Ebola meskipun datanya sama. Lalu yang keempat itu membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Itu merupakan prinsip yang lebih baik, menggunakan precautionary principle. Tidak selalu tepat karena ketidakbertindakan pun mengandung risiko. Ada pengetahuan berharga yang hilang. 4 alat bantu untuk tetap maju secara etis di tengah ketidakpastian. Pertama, ada minimal risk standard, yaitu bandingkan risiko riset dengan risiko kehidupan sehari-hari peserta. Lalu yang kedua ada power analysis, buat riset sekejap yang diperlukan bukan sebesar mungkin. Yang ketiga ada ethical response surveys, tanyakan kepada calon peserta atau masyarakat umum apakah mereka mendukung rancangan riset tersebut sebelum dimulai. Lalu yang keempat ada stage trials, mulai dengan skala kecil untuk mengukur keamanan, baru kemudian perluas seperti uji klinis obat. Selanjutnya yaitu tips praktis. Ada 3 tips dari pengalaman langsung Salganik sebagai peneliti, peninjau, dan pengulas riset digital. IRB adalah lantai, bukan langit. Mematuhi aturan IRB hanyalah syarat minimum. Peneliti harus mengambil tanggung jawab etika yang lebih besar dari yang diwajibkan secara formal. Cara praktisnya, tulis etika appendix dalam paper sebagai refleksi etis. Bahkan sebelum riset dimulai, jika tidak nyaman menulisnya, itu pertanda riset tersebut belum cukup etis. Lalu yang kedua, ada tempatkan diri di posisi semua pihak. Jangan hanya melihat dari kacamata ilmiah saja, namun bayangkan bagaimana peserta, jurnalis, kritikus, dan masyarakat umum akan merespons riset Anda. Peneliti cenderung mengabaikan reaksi emosional publik. Padahal reaksi tersebut, meskipun terkadang berfokus pada skenario terburuk yang probabilitasnya rendah, tidak berarti tidak sah. Lalu yang ketiga ada etika bersifat kontinu, bukan diskret. Kenapa? Perdebatan etika itu sering terjebak dalam biner, etis versus tidak etis. Cara berpikir yang lebih produktif adalah kontinum. Semua peneliti selalu bisa berbuat lebih baik secara etis, dan bahkan riset yang sudah dianggap etis pun perlu diperbaiki. Cara berpikir ini juga mendorong kerendahan hati intelektual yang sangat dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas relevansi untuk kondisi Indonesia saat ini. Indonesia berada dalam fase transisi digital yang sangat cepat. Namun, literasi etika data masih tertinggal dibanding penetrasi teknologinya. Namun ini ada beberapa poin referensi utama yang ada di 6 poin ini. Yang pertama, implementasi UU Pelindungan Data Pribadi, yaitu UU PDP. Mirip dengan Common Rule di Amerika Serikat, Indonesia kini memiliki UU PDP. Namun, banyak peneliti baik akademisi maupun praktis di startup masih bingung membedakan antara kepatuhan hukum yang legal dan kepatuhan moral yang etis.
Kasus kebocoran data medis dan data kependudukan di Indonesia menunjukkan bahwa risiko informasional, yaitu informational risk, sangat nyata dan berbahaya. Yang kedua, ada normalisasi scraping data media sosial. Banyak riset di Indonesia, terutama analisis sentimen politik atau pasar, dilakukan dengan men-scrape data dari X, Twitter, Instagram, atau TikTok tanpa informed consent, mengacu pada kasus Ties and Time. Peneliti Indonesia sering abai bahwa menggabungkan dua dataset anonim, misal data media sosial dengan data wilayah BPS, dapat menyingkap identitas asli subjek. Yang ketiga, ada eksperimen algoritma oleh platform. Banyak perusahaan teknologi besar di Indonesia melakukan A atau B testing pada pengguna, mirip kasus emotional contagion tanpa transparansi. Hal ini menciptakan ketimpangan kekuatan, power asymmetry, di mana pengguna tidak tahu bahwa perilaku atau emosi mereka sedang dimanipulasi untuk kepentingan profit atau riset internal. Selanjutnya kita akan berbicara tentang langkah di masa depan tentang etika dan hukum. Yang pertama, apa sih yang bisa kita lakukan? Penguatan Komite Etik ERB lintas disiplin. Saat ini Komite Etik di Indonesia lebih dominan di bidang kesehatan. Kedepannya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Komputer, dan Ekonomi harus memiliki ERB yang memahami nuansa riset digital seperti masalah kontekstual, integriti, dan de-anonimisasi data. Yang kedua, ada adopsi prinsip 5 steps dalam open data. Pemerintah dan peneliti harus mengadopsi kerangka 5 steps proyek, orang, data, pengaturan, dan output yang aman sebelum merilis dataset publik. Ini mencegah terjadinya database of ruin, di mana data publik justru digunakan untuk merugikan warga. Yang ketiga, ada transparansi radikal melalui ethical appendix. Peneliti masa depan harus membudidayakan penulisan lampiran etika dalam setiap publikasi. Ini bukan hanya formalitas, tapi bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang bagaimana risiko diminimalkan. Yang keempat, ada pendidikan etika bagi data scientist. Kurikulum pendidikan teknologi tidak boleh hanya fokus pada cara mengolah data, tapi juga apa dampak sosial dari pengolahan data tersebut. Ini adalah pergeseran dari pendekatan consequentialism asal hasil bagus ke arah keseimbangan dengan deontologi proses yang bermartabat. Pada slide ini akan membahas tentang ide awal riset perkuliahan kayak gambarannya aja yang berbasis prinsip etika. Berdasarkan prinsip Salganik, berikut adalah kerangka ide riset yang mungkin bisa dikembangkan selama perkuliahan dengan tetap menjaga integritas etis. Untuk topik, mungkin saya akan mengambil tentang analisis dampak algoritma rekomendasi terhadap polarisasi opini pemilih pemula di Indonesia. Dengan latar belakang menggunakan metode observasi pada jejak digital pengguna digital trace untuk melihat apakah ruang gema echo chambers terbentuk secara otomatis oleh algoritma media sosial. Terus kedua, ada penerapan prinsip etika. Yang pertama, respect for persons, melakukan informed consent yang jujur. Peserta diberitahu bahwa aktivitas media sosial mereka akan dianalisis, namun identitas mereka akan disamakan sepenuhnya. Yang kedua, beneficence, meminimalkan risiko dengan tidak mengambil data sensitif seperti NIK atau alamat rumah. Manfaatnya adalah memberikan edukasi kepada pemilih muda tentang cara kerja algoritma agar tidak mudah terpolarisasi. Yang ketiga, the justice, memastikan sampel riset tidak hanya berfokus pada mahasiswa di kota besar, kelompok aksesibel, tapi juga menjangkau pemilih pemula di daerah dengan literasi digital rendah yang mungkin lebih rentan terhadap manipulasi informasi. Yang keempat, ada respect for law, dengan mematuhi terms of service dari platform, misal menggunakan API resmi, bukan scraping ilegal yang melanggar kontrak. Untuk strateginya pengambilan keputusan etis dalam riset ini, saya akan menggunakan pendekatan kontekstual integrity. Saya akan memastikan bahwa aliran informasi dari akun media sosial peserta ke database riset saya tetap terjaga tujuannya hanya untuk sains, bukan komersial. Dia memberikan opsi opt-out bagi peserta kapan saja mereka merasa tidak nyaman.
kesimpulan yang bisa saya dapat itu etika itu bukan polisi yang menghambat inovasi, melainkan kompas yang memastikan bahwa riset yang kita lakukan memberikan manfaat tanpa menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sains digital. Selanjutnya, pada saat terakhir ini saya akan membahas tentang kesimpulan apa saja yang bisa kita pelajari dari slide-slide sebelumnya. Tantangan etika era digital tidak mustahil diatasi jika komunitas peneliti bisa mengembangkan norma etika bersama yang didukung oleh peneliti dan publik. Kapasitas era digital bisa dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kuncinya adalah berpikir berbasis prinsip sambil tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dengan gunakan pendekatan berbasis prinsip, bukan sekedar mematuhi aturan, lalu pertimbangkan semua pihak yang terdampak, bukan hanya peserta langsung. Lalu terapkan 4 prinsip: respect for persons, beneficence, justice, dan respect for law. Lalu etika adalah perjalanan kontinu, selalu ada ruang untuk berbuat lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.